dengan cepat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi diskusi. Terima kasih banyak sudah ada banyak sekali pertanyaan yang saya alhamdulillah dibantu oleh Dr. Nadia Greviana dari Medical Education Center IMERI FKUI untuk mengelompokkan. Saya mohon masukan dari Prof. Ovi dan juga Dr. Siska nantinya untuk bisa memberikan respon. Yang pertama kita akan menjawab pertanyaan tentang pembelajaran keterampilan klinik. Ini nanti mungkin Dr. Siska dan Prof. Ovi juga bisa memberikan masukan tentunya. Ada pertanyaan dari Dr. Eti Poncorini dari FKUNS, kemudian dari Dr. Ita dari FKUSU, Dr. Faizatur Rohmi, Dr. Hairul, Dr. Dedi, Dr. Revalita. Banyak sekali yang menanyakan tentang keterampilan ini. Intinya adalah ada dua aspek tentang keterampilan klinik dan aspek yang kaitannya dengan praktikum biomedik. Itu sejauh mana kita sebetulnya bisa memanfaatkan PJJ. Tadi sebetulnya Dr. Siska sudah menyinggung ya Dr. Siska bahwa untuk saat ini memang kita di aspek knowledge-nya. Kemudian kira-kira alternatifnya kalau misalnya untuk yang praktek laboratorium seperti apa? Mungkin Dr. Siska bisa menceritakan inovasi yang dilakukan oleh teman-teman kita saat ini di praktek yang laboratorium itu. Sebenarnya kita juga bagi antara yang knowledge dan yang memang harus yang psikomotor sih sebetulnya kita pikirkan juga apakah harus kita jadwalkan ulang atau tidak. Lalu ada pertanyaan menarik dari Dr. Dedi Syahrizal yang tadi mengenai boneka Minion dan Kermit tadi Dr. Siska. Itu inisiatif mahasiswa atau memang diinstruksikan oleh instruktur? Lalu kemudian apakah untuk pelatihan skill itu tetap dalam kelompok kecil atau bagaimana? Jadi mungkin terkait dengan yang pertama adalah mengenai pelatihan keterampilan ini, kita beradaptasinya seperti apa dengan menyadari kelebihan dan kekurangan. Kemudian kalau untuk praktikum biomedik bagaimana, dan tadi yang inovasi untuk pembelajaran keterampilan klinik ini itu bagaimana sih sebetulnya dilaksanakannya. Mungkin sepertinya teman-teman sangat tertarik untuk mendapatkan masukan detail tentang hal itu Dr. Siska. Mungkin Dr. Siska dulu, setelah itu Prof. Ovi. Silakan Dr. Siska. Baik, terima kasih Dr. Titin. Untuk yang praktikum, mohon maaf saya mungkin tidak bisa menceritakan detail persisnya seperti apa, tapi yang saya baca dari laporan teman-teman adalah mereka mengupload mungkin untuk praktikum-praktikum seperti melihat slide seperti PA atau histologi, mungkin itu bisa diupload gambarnya lalu kemudian didiskusikan dengan mahasiswa. Namun yang belum bisa adalah praktikum anatomi. Bisa, tapi mahasiswa masih merasa nggak merasa kurang gitu hanya dengan melakukan pembelajaran jarak jauh berupa diskusi ataupun tutorial ataupun gambar yang diupload saja. Kalau untuk keterampilan klinik dasar atau KKD seperti tadi sebenarnya sudah dijelaskan pada saat presentasi dan contoh-contoh fotonya ya. Kalau inisiatif itu sepertinya pop up pada saat on the spot gitu loh. Jadi inisiatif siapa ya? Inisiatif sama-sama ya. Terus pada siapa ya, pada yang ada di situ apa, misalnya anak kos kan nggak ada siapa-siapa di kamarnya, adanya boneka misalnya, jadi sama boneka. Tapi punya boneka ya kebetulan deh. Nah, ternyata punya boneka, anak laki loh. Nggak apa-apa, jadi berguna kan sekarang. Nah, lalu kemudian terus yang mana lagi gitu. Ya, kebanyakan sih tadi sudah saya jelaskan untuk keterampilan klinik. Jadi KKD secara keseluruhan Dr. Siska? Iya, secara keseluruhan jadi yang kita terapkan adalah kita menggunakan langkah-langkah yang memang sudah ada pada modul KKD kita. Lalu kemudian kita upload video tutorial di Emas. Lalu mahasiswa diminta untuk menonton video tutorial tersebut. Lalu kemudian tiap kelompok tidak dilakukan berkelompok ya, kita lakukan masing-masing di rumahnya masing-masing. Jadi kita tidak mengumpulkan mahasiswa di suatu tempat. Lalu kemudian kalau misalnya berupa pengajaran, jadi berupa tutorial, maka teman-teman tuh pakai Zoom
untuk pertemuan online. Jadi nanti sambil share screen berupa gambar alat misalnya, atau sama-sama lihat video tutorial lagi misalnya sambil menyampaikan caranya begini, lalu nanti tiap-tiap peserta itu yang biasanya satu kelompok ada sekitar 10 sampai 12 mahasiswa itu kemudian diminta satu persatu mengulangi caranya atau mungkin menanyakan apakah ada yang ditanyakan gitu. Nah, lalu kemudian satu persatu mempraktekkan caranya dengan menggunakan tadi simulasi alat dan simulasi pasien yang ada di kamarnya apa saja gitu. Tapi karena kalau mata alatnya ya nggak terlalu berat amat ya, kan kita pakai ophthalmoscope. Snellen chart itu bisa dilihat di di online juga, kita bisa lihat tuh Snellen chart sebagai contoh. Atau misalnya tidak seperti misalnya mungkin kebidanan mesti pakai manekin yang besar misalnya seperti itu. Mungkin itu kemudahannya dalam hal ini. Lalu kemudian nanti ada lagi sesi yang berupa penilaian formatif. Nah, itu satu-satu mahasiswa akan memperagakan dan dinilai dengan checklist. Nah, memperagakannya pun dengan cara seperti itu sama, menggunakan pasien simulasi berupa si boneka ini, lalu kemudian menggunakan alat simulasi. Nah, mahasiswa memperagakannya dengan menyebutkan langkah-langkahnya. Lalu kemudian si dosen boleh bertanya juga yang dia lakukan itu dia pahami dengan benar atau tidak, untuk meyakinkan pemahamannya dalam hal ini benar atau tidak. Sampai situ Dr. Terima kasih banyak Dr. Siska. Jadi sebetulnya intinya adalah kita mengupayakan sebaik mungkin dengan menggunakan resources yang kita miliki ya, dan kita juga mempertimbangkan apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dan juga staf pengajar dalam kondisi sekarang. Prof. Ovi, mungkin ada yang ingin ditambahkan, Prof? Ya, terima kasih. Saya hanya ingin menambahkan juga bahwa mungkin sejawat staf pengajar di seluruh fakultas juga sudah menerima kiriman dari Mas Menteri, karena beliau juga menamakan diri Mas Menteri. Jadi Mas Menteri mengirimkan, mungkin nanti bisa kita share belakangan kalau ada yang belum dapat, arahan bahwa selama fase bencana ini kegiatan kemanusiaan bisa dimasukkan dalam kegiatan untuk mahasiswa dan boleh diberikan penilaian untuk itu. Jadi ini menurut saya sih instruksi yang cukup baik. Saya sudah share kalau untuk teman-teman di FKUI, sehingga kita bisa modifikasi. Tadi sudah diberikan oleh Dr. Siska bahwa mereka terlibat dalam kegiatan pembagian makanan, pembagian APD, karena banyak sumbangan datang ke FK dan siapa yang akan bagikan, nah mereka mengkoordinir. Atau sumbangan yang datang dari lembaga-lembaga yang lebih besar, itu juga mahasiswa yang mengkoordinir. Jadi memang ini adalah momen yang jarang, kalau kita melihatnya dari sisi momen yang jarang, bahwa ada bencana. Bencana yang sesungguh-sungguhnya adalah memang akan sangat berkaitan dengan kehidupan mereka sebagai dokter. Jadi ini betul-betul bencana yang rely on doctors. Apalagi yang bisa mereka lakukan adalah seperti yang tadi, yang kita sudah siapkan juga, modul khusus yang kita sedang akan bicarakan nanti Dr. Titin ya, bagaimana memberikan penilaiannya. Tapi modul khusus ini sangat penting karena sekaligus mempersiapkan mereka untuk setiap saat dibutuhkan menjadi relawan. Mereka mempunyai kemampuan yang betul-betul sesuai untuk turun menjadi relawan. Jadi bukan bunuh diri. Sama seperti saya selalu mengumpamakan seperti resimen mahasiswa. Mereka belajar baris berbaris, belajar dan sebagainya. Kan perang masih jauh. Nah kalau ini justru perangnya udah di depan mata, tapi mereka belum turun. Mereka pasukan cadangan yang nanti pada saatnya bila semua dokter dan sebagainya kewalahan, juga PPDS, kita sudah mempertimbangkan bahwa resimen mahasiswa kita inilah yang akan turun. Tapi kan turun jangan sampai menyusahkan rumah sakit. Mereka diberikan modul tertentu. Jadi itu Dr. Titi. Terima kasih, Prof. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang seperti yang tadi juga sudah disinggung oleh Dr. Siska, dalam fase seperti sekarang ini sebetulnya memang kita upayanya adalah berupaya seoptimal mungkin, dan perlu kita ingat bahwa kalau terkait dengan pengembangan kemampuan psikomotor itu tidak akan pernah terlepas dari landasan pengetahuan yang diperlukan, sehingga apabila kita sekarang bisa mengupayakan setidaknya
sampai ke level dia bisa melakukan modeling sendiri gitu. Jadi tahu kenapa kok harus melakukan pemeriksaan mata misalnya, tahu why-nya, tahu indikasinya, tahu caranya, itu sebetulnya adalah landasan pengetahuan yang sangat diperlukan. Kemudian nanti bagaimana dikerjakannya itu yang kemudian perlu kita evaluasi di saat badai ini berlalu, insya Allah itu apakah mahasiswa memang sudah bisa mencapai kemampuan yang diharapkan. Itu memang masih menjadi penting dengan berbagai hal yang variasi, inovasi yang bisa kita kerjakan. Tadi Prof. Ovi juga sudah mengingatkan, terima kasih banyak Prof, bahwa dalam kondisi seperti sekarang ini justru adalah saatnya kita juga mengingatkan diri kita sendiri dan juga mahasiswa kita tentang apa yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu tidak hanya tenaga kesehatan tetapi juga masyarakat secara umum membantu menghadapi pandemi COVID-19 ini, sehingga mahasiswa bisa diturunkan harapannya juga tetap mempertimbangkan keamanan mereka, dan mungkin yang bisa dikerjakan sejak saat ini adalah kontribusi mahasiswa kedokteran dan profesi kesehatan justru di dalam komunikasi dan edukasi kepada masyarakat. Kita tahu banyak sekali beredar berita-berita hoax dan lain-lain yang mahasiswa sebetulnya punya peran yang sangat besar. Bersama kita hari ini di webinar juga hadir beberapa mahasiswa dari berbagai institusi. Selamat datang, tentunya mahasiswa kedokteran dan profesi kesehatan dalam hal ini juga akan menjadi bagian dari upaya dari institusi pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan untuk menghadapi masalah ini. Baik, itu adalah jawaban yang mungkin tidak bisa detail semua terkait dengan pengembangan kemampuan keterampilan.